Kali ini saya coba papeda. Wah, nikmat, enak. Makan sama ikan, kuah ikan ya. Kuah ikan yang bening maupun kuah ikan yang kuning. Enak semua. Dan wow, luar biasa. Waktu kami mendarat berapa hari yang lalu, waktu di pesawat pagi hari pukul 6 sampai sini, saya dan istri melihat dari jendela di pesawat itu indahnya bumi Papua. Sorong itu sangat diberkati. Ada kapal-kapal, airnya, rumputnya, penghijauannya, luar biasa. Tapi lebih dari itu adalah ketika kami sampai sini saya beritahu sama tim, kami sungguh-sungguh jatuh cinta dengan Papua dan orang Papua. Karena kami merasa bahwa Anda itu bersinar terutama dari dalamnya. Saya nggak bisa menjelaskan ya, orangnya apa adanya. Kalau menurut kami kesan pertama dan juga sweet sekali, manis sekali. Hatinya itu loh manis sekali. Saya percaya Anda semua manis, katakan apa ya? Katakan Anda sangat manis. Hari ini saya mau sampaikan satu firman, kita langsung buka Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6. Ada satu cerita yang menarik. Seorang rasul namanya Rasul Paulus bertanya kepada sekelompok murid di Efesus, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Saya mendapatkan firman ini waktu saya masih di Pulau Jawa, berdoa sungguh-sungguh sebelum ketemu dengan orang-orang Papua yang merupakan kekasih-kekasih Tuhan. Sadarkah Anda bahwa di antara para suku-suku bangsa di negeri ini, ada yang saya sebut, ini sebutan saya, suku-suku Injil. Di antaranya tentunya kita tahu, seperti Batak, Dayak, Minahasa, Toraja dan sebagainya. Tetapi Papua, siapa tidak tahu di tempat ini sudah banyak anak-anak Tuhan. Lalu kenapa kami datang kemari? Saya merasa seperti kami ini diutus seperti burung merpati. Untuk menyampaikan kepada Anda burung merpati. Bukan hewan ini, tetapi seperti burung merpati yang turun dari sorga. Yang bisa menjadi sahabat Anda. Roh Kudus namanya. Nenek moyang Anda sudah menerima Injil. Saya ini orang percaya generasi pertama. Saya malah justru yang injili ayah saya. Kami ini generasi ke-1, jadi ortu, orang tua di atas itu, apalagi kakek, nenek moyang masih penyembah berhala. Tetapi nenek moyang orang-orang Papua, leluhurnya sudah menerima Tuhan. Makanya itu saya mau bacakan ayat ini relevan. Saya rasa apa yang saya sampaikan ini benar-benar dari hati Tuhan, Anda bisa mengujinya sendiri. Dan ini adalah pesan yang butuh didengarkan oleh Papua sekarang. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bentar ya. Oke. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Ini bukan apa kata saya ya. Ini tercatat dan tertulis di Alkitab. Jadi ini firman Allah. Kalau tidak penting, nggak mungkin tertera di sini. Berarti ini sesuatu yang penting. Siapa percaya Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan tetap ya dan amin?
Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti kalau itu di dalam firman, itu masih terjadi dan masih dibutuhkan hari ini. Dan saya rasa konteksnya sangat mirip dengan kekasih-kekasih Yesus di Papua ini. Lihat ayat pertama dulu. Ada dua hamba Tuhan di sini. Salah satunya menjadi pemeran utama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Apolos lagi keliling nih, tapi Paulus juga ke situ. Lalu dia sampai ke daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Papua, Sorong, apalagi Jayapura, bukan pedalaman. Saya datang kemari lihat, bagus-bagus kota ini. Indah-indah dan terus bertumbuh, berkembang dan semakin diberkati. Tetapi Papua, banyak ahli teologi, banyak misionaris, khususnya di daerah barat, di negara-negara barat seperti Amerika, Eropa, percaya bahwa Papua adalah ujung bumi. Meskipun bumi ini bulat ya, tapi pada waktu mereka berdialog tentang ini, sama-sama sebagian besar sepakat bahwa ujung dunia itu adalah yang mereka sebut Papua. Jadi tidak heran Tuhan itu memberkati alamnya. Bukan hanya hijau, bukan hanya di bawahnya pertambangan. Tuhan itu benar-benar memberkati alam semesta dan alam semesta yang diinjak oleh ujung dunia. Tuhan itu heran. Tapi yang mereka butuhkan bukan semua berkat jasmani. Tapi orang-orang di Efesus itu butuh kenal Yesus. Makanya Paulus ke situ. Memberitakan Injil. Zaman dulu Efesus juga kota besar. Di situ didapati oleh Paulus beberapa orang murid. Katakan beberapa orang murid. Saya ngomong sama istri saya. Istri saya bilang begini, saya panggil dia Yang, sayang. Ya. Lalu saya bilang, aku kok kali ini merasa datang ke Papua itu, saya merasa seperti orang-orang Papua itu cakep-cakep. Yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah lagi. Saya ini mulut dinasar oleh sorga. Kalau mulut saya latah, basa-basi dan bicara yang tidak jujur, gak mungkin ada kuasa dari mulutku. Tidak mungkin bisa mengubahkan kehidupan. Tidak mungkin Roh Kudus itu mau mengalir kalau mulut kita bercabang. Air tawar, air asin, semua ditemukan di mulut yang sama. Gak mungkin ada kuasa. Nanti kita akan lihat pencurahan Roh Kudus setelah firman ini. Mulutku masih tetap di jalur yang benar. Saya beritahu sama tim yang ada, aku rasa orang-orang Papua itu cakep-cakep deh. Istri saya tambahin, mereka itu apa adanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh sweet. Itu dia. Saya bilang orang-orangnya manis. Saya yakin Paulus waktu ketemu sama 12 murid di Efesus itu, dia pasti punya kesan yang mirip. Langsung jatuh cinta. Buktinya dalam sejarah, Paulus tinggal paling lama di satu kota, itu di Efesus loh. 3 tahun dia di situ. Sedangkan di Korintus, yang mana Paulus pernah tulis surat 1-2 Korintus di Alkitab di Perjanjian Baru, Anda harus mengerti firman loh ya. Gak boleh hanya dengar khotbah dari pendeta, Anda juga harus selidiki firman Allah. Bahkan plat nomor Anda aja PB Perjanjian Baru. Betul ya Bu? Tambahin dong, PL juga, Perjanjian Lama juga, jangan kau lupakan. Saya yakin Paulus itu terbeban. Dia lihat orang Efesus itu lihat potensi rohani mereka. Tidak heran gereja terbesar salah satunya di zaman itu, gereja mula-mula adalah Efesus. Tidak heran. Salah satu gereja yang dituliskan surat kepada 7 gereja dari Pulau Patmos. Di Alkitab kita, kitab terakhir, kitab Wahyu. Itu adalah surat kepada jemaat Tuhan di Efesus. Tuhan itu punya rencana besar atas orang-orang Kristen terutama mula-mula dengan anak-anak Tuhan di Papua ini. Tapi semua harus bermula dari hati yang dipenuhi sama Roh Suci. Anda tidak boleh dipenuhi dengan roh yang lain. Nggak boleh. Anda nggak boleh kalah sama silsilah keluarga saya. Saya ini dan keluarga saya termasuk yang terkemudian.
Saya adalah, di dalam keluarga kami, saya generasi pertama yang terima Injil. Nenek moyang saya masih menyembah segala macam. Gunung, langit. Menyembah air. Bukan Tuhan penciptanya, tapi ciptaannya. Nenek moyang saya masih penuh dengan superstisi. Karena kami belum kenal Yesus. Anda tidak boleh kalah. Anda tidak boleh kembali kepada roh-roh yang lemah. Roh yang kuat itu tidak ada berapa biji, nggak ada berapa buah. Roh yang kuat, yang benar itu cuma satu, hanya satu saja. Roh Kudus namanya, rohnya Yesus. Roh yang lain, kalau Anda mau cari wangsit, mau cari ilham, mau dapat hikmat, atau mau disembuhkan, misalnya ada yang sakit, nggak bisa sembuh lewat medis. Lalu kita cari orang-orang yang punya roh-roh lain selain Roh Kudus, tapi dia bisa menggaransi hasil yang bagus. Hasil yang kau inginkan, misalnya sembuh atau kaya, atau bisa dapat jodoh, atau bisa kebal. Anda cari, ingat ya, kalau itu bukan Roh Kudus, itu bukan Roh Tuhan. Kalau itu bukan Roh Tuhan, karena Roh Tuhan hanya ada satu di alam semesta. Di bumi, di sorga, di seluruh dunia, hanya ada satu. The Holy Spirit bahasa Inggrisnya, atau Allah Roh Kudus. Nah, kalau Anda terlibat dengan roh lain yang kelihatannya kedengarannya bagus, gak semua ilmu itu hitam, tapi ada yang putih. Itu bukan roh Yesus loh. Itu roh jahat loh. Biarin meskipun hasilnya sesuai pesanan, tapi jangan. Karena pasti ada harga yang kau bayar kemudian, belum lagi nyawamu. Buat apa kau memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Jangan. Mengutip kata-kata gubernur kemarin Pak Gub yang meresmikan gereja kami GMS di Jalan Arteri Malanu. Beliau berkata, orang Papua bisa di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Jangan ke air, jangan ke batu. Di sini saja. Saya ngerti beliau maksudnya adalah di dalam Kristus. Yesus cuma punya satu roh, yaitu Roh Kudus. Nggak ada roh lain. Roh leluhur pun bukan Roh Kudus. Roh orang mati, itu bukan rohnya Yesus. Jangan bersekutu dengan orang mati. Karena mereka sudah bersama dengan yang maha kuasa. Bersekutulah dengan yang hidup, yaitu roh Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Sebab kalau Anda bersekutu dengan roh jahat, Tuhan tidak akan mencurahkan berkat. Tapi kalau Anda bersekutu dengan Roh Kudus, sekalipun ada harga yang dibayar di depan. Tetapi saya percaya upahmu akan besar di sorga. Bukan hanya di sorga, di Papua. Saya ngomong gini dengan berani ya Bapak Ibu. Anda boleh pilih, saya mendingan basa-basi sama Anda. Saya beritahu pada Anda hal-hal yang Anda ingin dengarkan atau hal-hal yang Anda perlu dengarkan. Saya nggak datang jauh-jauh, terbang ke sini subuh-subuh. Ya tengah malam maksudnya subuh sampai untuk menina-bobokkan Anda. Saya datang sini untuk mencintaimu, kasih melenyapkan ketakutan. Berarti saya tidak takut Anda berpikir apa, saya harus memberitahukan kebenaran. Kalau Anda masih menyembah roh leluhur, Anda tidak patuh pada Kristus. Kalau Anda masih punya ilmu gaib, ilmu putih, ilmu hitam, Anda tidak patuh pada Tuhan. Kalau Anda masih pegang keramat, jimat, semuanya Anda bukan milik Kristus. Kau masih cinta sah? Saya cinta kau. Semoga dengan memberitahukan kebenaran Anda tidak membenciku. Jangan kau pegang erat-erat tradisi nenek moyang, karena saya juga cinta nenek moyang saya. Tapi kita harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Barang siapa mengasihi aku tidak membenci ayah ibunya, itu bukan berarti disuruh benci. Tapi kita tidak boleh demi orang atau manusia kita tidak patuh sama perintah Allah. Saya juga, tapi jangan mau kalah sama silsilah keluarga kami. Saya ini terkemudian. Anda tuh terdahulu, jangan kembali ke roh-roh yang lemah. Wong saya aja dan keluarga saya itu berbalik. Yang terlambat adalah kakek saya. Kakek saya belum kenal Tuhan waktu meninggal. Karena beliau meninggal tahun 1991. Saya bertobat 1992. Saya bawa papa saya ke Kristus. Saya belum sempat bawa Injil ke beliau. Beliau sudah tiada.
Tapi sejak keluarga kami yang masih hidup berbalik pada Kristus, kami tinggalkan semua altar kami. Sungguhan. Kami tinggalkan semua praktik-praktik kami yang melukai hati Tuhan. Dan kami mempersembahkan turun-temurun kami, anak-anak. Sampai nanti cucu keturunan berikutnya. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar dari keluarga kami akan muncul misionaris-misionaris. Semoga dari Papua akan muncul banyak misionaris dan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. I love you. Saya mengasihimu. Saya memberitahu Anda apa adanya. Waktu Paulus datang ke Efesus, dia gak basa-basi. Dia beritahu mereka apa adanya dan dia memperkenalkan orang-orang Efesus pada Roh Kudus. Dia jatuh cinta pada 12 orang. Waktu dia pertama kali lihat mereka, hatinya itu rasa seperti ayah. Hatinya seperti seorang bapak berbalik pada anaknya. Hatinya terbeban dan ingin merangkul mereka. Mari kita lihat apa yang Paulus perkenalkan. Ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Hah? Paulus bisa mendeteksi roh agamawi. Dan mereka mengikut Tuhan hanya secara tradisi dan minim sekali. Paulus merasa bahwa segelintir orang-orang di Efesus yang dia temui ini butuh kebangkitan atau kebangunan rohani. Tahukah Anda, KKR itu singkatan dari kebaktian kebangunan rohani, itu bukan event atau acara, itu pengalaman. Pengalaman seseorang. Saya harap malam ini menjadi pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini bukan konser yang sifatnya konser hura-hura. Meskipun kita bersukaria, ini konsernya Tuhan. Dari tadi loh lagunya semuanya selain yang pertama memang untuk mensyukuri Papua, sisanya semuanya lah murni puji-pujian. Dan semua itu dialunkan dan dilayani dari depan sampai belakang, termasuk semua orang yang menyapa Anda tadi, shalom shalom masuk ke sini, termasuk yang di parkiran, semua petugas, semua itu tidak ada gestar. Tahukah Anda malam ini tidak ada gestar? Saya juga bukan. Saya ini gembala sidang. Saya ini bukan gestar. Kalau ada orang foto sama saya itu bukan karena saya artis. Saya nggak pernah jadi artis, nggak akan. Udah tua. Kalau ada orang dekat ingin beramah-tamah dengan kami, itu karena hati mereka terjamah oleh pelayanan kami. Itu Kristus, bukan kami. Sungguh kalau bukan karena Kristus, aku ini siapa? Aku ini bukan siapa-siapa dalam hidupmu. Karena Kristus. Makanya kita harus bersembunyi di balik salibnya. Bila Yesus ditinggikan, ini kuncinya. Kenapa orang banyak sekarang datang dan salibnya ditegakkan? Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jikalau saya khotbahnya melulu tentang uang misalnya, minta-minta duit, masa mungkin Anda berbondong-bondong datang? Kalau saya ngomongnya tentang politik melulu dan semuanya itu tujuannya adalah agenda manusia, masa mungkin Anda haus begini datang dan lapar? Yang membuat orang datang itu bukan karena kami komitmen pada Kristus. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, bukan mungkin tapi pasti, dengar, pasti dia menarik semua Papua datang kepadanya. Sekarang keselamatan, kesembuhan, dan kemenangan terjadi atas tanah ini. Tanah Injil, suku Injil, haleluya. Jesus, Yesus. Kita ini hanya debu dan tanah. Udah waktunya semua gereja bertobat. Semua hamba Tuhan yang tidak memberitakan Yesus bertobat. Setiap acara gereja yang bukan berpusat pada Kristus bertobat. Dan setiap orang Kristen yang masih mengkawin campurkan imannya dengan sesuatu yang lain yang bukan roh Yesus juga harus bertobat. Sebab Yesus cinta Anda. Yesus mati supaya Anda bebas. Kenapa Anda harus kembali ke roh-roh yang lemah? Paulus berkata, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Karena Paulus melihat roh agamawi. Dan Paulus berkata, tidak bisa begini. Kamu kalau tidak terima Roh Kudus, kamu akan kering kerontang, kamu akan mati rohani. Tahukah, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan saya. Oh sudah sih dari tadi, perhatikan lebih. Saya akan arahkan mata Anda ke Kristus soalnya, perhatikan sungguh-sungguh. Listen, dengar. Manusia itu diciptakan sebagai manusia roh loh.
Di dalam diri kita itu ada roh, jiwa, tubuh. Jiwamu itu tidak bisa Anda lihat, tapi Anda bisa rasakan. Misalnya perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu, kehendak bebasmu. Ya kan? Tubuh kita bisa lihat badanmu sendiri. Jangan dikeluhi ya, kita semua pasti ada kurang-kurangnya. Bersyukurlah bahwa kejadianmu ajaib, kata pemazmur. Bahwa setiap kita diciptakan dengan unik sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tahukah orang di sebelah kanan kiri Anda itu satu-satunya sejak Adam dan Hawa. Dia orang paling cakep, paling cantik, paling ganteng di depan Tuhan. Dalam versinya, haleluya. Saya pada waktu datang kemarin pada waktu peresmian di gedung gereja kami. Saya lewat seorang saudari perempuan. Saya lihat cantiknya kau, saya sampaikan dengan hormat, dengan aduh you are so beautiful, begitu cantiknya, kepang-kepangnya begitu indah. Rambut saya ini kalau panjang, langsung kacau balau seperti Einstein. Orang Papua itu dicipta so indah oleh Tuhan Yesus. Tuhan cinta Papua, Papua ada di hati. Bapak Ibu, kita tuh dicipta sebagai makhluk roh. Makhluk apa? Manusia roh, katakan manusia roh. Agama gak bisa memuaskan. Itulah sebabnya kita gak bisa mati. Jadi kalau kita mati itu manusia mati disebut meninggal dunia. Tetapi kalau anjing mati disebut mati. Jangan kau sebut hewan piaraanmu seperti di rumah mungkin ada ikan mujair. Kata ikan mujairku meninggal dunia, lalu kemana? Ikan mujairmu bukan meninggal dunia, mati. Tapi Anda tidak bisa mati karena kita diciptakan sebagai makhluk roh. Kesempatan kita lahir baru, dilahirkan kembali untuk dihidupkan oleh Roh Kudus itu di hidup ini. Kalau enggak kita masuk neraka. Kalau kita nggak kenal Tuhan, makhluk roh kita, manusia roh kita itu mati terus. Bapak Ibu, manusia roh itu nggak bisa dipuaskan dengan agama. Tahukah Anda? Dan ketika kita hanya punya roh agamawi, kita akan semakin kering rohani. Apa yang terjadi adalah, tidak heran akan jatuh ke dalam macam-macam superstisi dan animisme. Karena ketika kita datang ke gereja, kita tidak bisa dipuaskan. Karena manusia roh kita tetap stay dead, tetap mati, tetap kering rohani. Dan ketika kita tidak ketemu Tuhan, kita turun-temurun warisan tradisi Injil kita tahu. Paulus tidak tanya, apakah kamu sudah tahu? Tapi apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Coba kita baca dulu ya, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, menarik jawabannya, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saya yakin di ruangan ini bahkan yang di luar mendengarkan saya semua tahu Roh Kudus itu siapa. Tapi nggak tentu semua udah ngalami. Tangkap ini ya. Kalau Efesus lain. Efesus lebih sekolah dasar. Karena mereka bukan suku Injil. Mereka suku kafir. Artinya apa? Efesus itu penyembah berhala tulen 100%. Nggak kenal sama sekali tentang Injil. Waktu mereka datang Paulus ke situ dan Apolos ke sana itu baru mereka mendengar Injil pertama kalinya. Kalau Anda beda kan? Kalau Anda dari nenek moyang Anda itu sudah terdahulu. Kalau saya punya keluarga itu terkemudian. Jangan sampai yang terkemudian ini jadi terdahulu. Yang terdahulu jadi terkemudian. Dalam iman. Dalam kebangunan rohani. Saya yakin Anda tahu Roh Kudus. Tapi percuma kalau kita tahu secara teori. Mungkin jawabannya bukan belum. Kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Mungkin di Papua jawabannya begini. Kalau bukan Paulus yang tanya, tapi Filipus. Nama saya kan Filip. Ya anggaplah saya Filipusmu. Kalau saya tanya sama Anda, hai orang-orang Papua, sudahkah kau menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Saya nggak tanya apakah Anda sudah Kristen. Mungkin sudah Kristen dari leluhurnya. Tapi saya tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Jawabnya belum. Orang Papua mungkin jawabannya versinya beda. Bukan kami belum pernah mendengar, tapi kami belum pernah mengalaminya. Itu beda, itu sama, kurang lebih sama 11-12. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dapat dibaptis? Dan nanti saya bahas itu nanti ya, kita lompat ayat 6 dulu. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, Paulus tumpang tangan, maka segelintir orang Efesus itu mengalami sesuatu. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saya jadi ingat ada ayat,
pada hari-hari terakhir, kitab Yoel, perjanjian lama, di kisah para rasul perjanjian baru. Sama dikutip lagi oleh para rasul, oleh mulut Petrus, dia berkata, pada hari-hari terakhir, aku, itu Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan anak-anakmu akan bernubuat, orang-orang mudamu, terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Dan aku akan mengadakan tanda-tanda heran. Ini bukan bicara soal mujizat, tapi ini bicara tentang the supernatural atau pekerjaan supranatural Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Loh, kenapa kita harus ke situ? Tidakkah cukup kita hanya tahu firman? Jangan salah ngerti, sampai hari ini pun saya baca firman. Mungkin saya nggak kalah dengan siapapun di sini, mungkin unda-undi lah minimal ya. Saya nggak mau meninggikan, nggak mau memandang diri saya lebih daripada seharusnya. Tapi kalau mau bicara soal baca Alkitab, istri anak-anak saya paling tahu. Tiap hari itu saya berjam-jam membaca firman. Bukan berbahasa roh. Saya membaca firman dan merenungkannya itu berjam-jam. Ada hari-hari di mana saya itu di ruang studi saya baca Alkitab itu 7 jam. Makanya kacamata ini ada. Tapi kenapa kita nggak bisa hanya tahu teorinya? Atau kita hanya ke gereja? Kita nggak ngalami. Maka roh kita akan mati. Jangan lupa kau dan aku dicipta sebagai manusia atau makhluk rohani. Kalau kita nggak benar-benar encounter atau mengalami Kristus, benar-benar dapat jamahan Roh Kudus, kita pasti nanti menjadi orang yang mencari roh itu, kepuasan rohani itu di tempat-tempat lain. Tidak heran ya, kita bisa tahu banyak, tapi kosong bolong di hati kita, sehingga gampang kena virus dunia. Kayak gak ada roh yang melindungi kita. Dan kita malah jatuh ke dalam jebakan-jebakan roh lainnya. Saya percaya loh. Suku Injil termasuk Papua. Di bawahnya itu, di bawah semua tradisi yang lama. Sudah Kristen sekian puluh tahun. Bahkan mungkin ratus tahun siapa tahu. Misionaris pertama datang ke sini kapan? Anda bisa selidiki. Di bawah semua tradisi dan sejarahmu ada sumur yang tidak padam airnya. Sumur Yakub. Nenek moyang Anda, mengapa hari ini Papua banyak orang Kristennya? Nenek moyang Anda itu mengalami lawatan Allah. Gak mungkin mereka meninggalkan altarnya. Kalau enggak dilawat Tuhan, percayalah, orang itu enggak mudah melepaskan sesuatu, kecuali kalau mereka sungguh-sungguh mengalami sesuatu. Di bawah sejarahmu itu, ada karya Roh Kudus yang dahsyat. Kalau bukan Roh Kudus bekerja, mana bisa satu pulau itu banyak kenal Tuhan. Sumur itu enggak pernah padam airnya. Saya hari ini diutus kemari. Bukan untuk menambahkan sesuatu yang baru, Anda sudah tahu. Saya datang ke sini seperti Musa disuruh pergi kepada satu batu. Batu itu, Musa diberitahu, jangan kau pukul loh ya. Cukup kau katakan sesuatu kepadanya yang dari firmanku. Berbicara kepada batu karang itu, maka akan keluar meluaplah dan menyemburlah air dari batu itu. Di balik tampangnya yang gagah, yang cowok-cowok nih, yang laki-laki. Sebenarnya jangan tersinggung kalau saya ngomong begini. Hatimu itu sebenarnya lembut untuk Tuhan. Hati Anda itu lembut untuk Tuhan. Tidak perlu dipukul dengan tongkat. Malah kalau dipukul dengan tongkat, malah keras. Tapi cukup kau bicara firman yang betul. Firman yang tidak ada kandungan apa-apa kecuali Roh Kudus. Kalau Anda bicara ke hati itu, akan mengalirlah, tiba-tiba keluarlah air hidup dari sejak nenek moyangmu. Roh yang sama yang melawat mereka akan melawatmu hari ini. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan akan melawat Anda. Mengutip kembali, jangan ke batu, jangan ke air. Ke Tuhan Yesus aja. Saya jadi ingat kata-kata Yesus waktu di Pondok Daun. Yohanes pasal 7 gak usah dibuka. Itu menjelang Yesus akan disalibkan. Kira-kira 1-2 minggu sebelumnya. Yesus itu berdiri
Dan dia berkata pada waktu perayaan Pondok Daun di Yerusalem 2000 tahun lalu. Yesus berkata, kemarilah kepadaku barang siapa yang haus. Dan barang siapa percaya pada firman suci. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang memancar sampai selama-lamanya. Lalu ada satu komentar dari penulis Injil itu yaitu Yohanes. Yang dimaksudnya dengan N huruf besar. Yang dimaksud Tuhan ngomong kalau yang dimaksud Tuhan dari dalam dirinya itu kan mengalir aliran-aliran yang memancar, sumber air yang memancar sampai hidup kekal. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu belum dicurahkan. Karena Yesus belum ditinggikan. Karena itu sebelum Pentakosta, sebelum Yesus naik ke sorga ditinggikan. Bila Yesus ditegakkan dan salibnya ditinggikan, Yesus belum ditinggikan sampai taraf itu. Maka Roh Kudus masih bukan untuk semua orang. Hanya untuk raja di perjanjian lama, untuk nabi dan hanya untuk imam besar. Itu pun masuk hadirat Allah hanya setahun sekali. Mereka tidak bisa alami perkara rohani. Hanya Musa seorang misalnya. Tapi sejak tirai itu robek, tunggu Yesus naik ke sorga. Maka janji itu berlaku di kitab Yoel, aku akan mencurahkan kepada barang siapa yang haus. Yesus sudah tawarkan dulu. 1-2 minggu sebelum dia mati. Mati untuk kita, dia berkata, barang siapa haus, kalian ingat ya. Kalau kalian haus, kalau kalian percaya bahwa firman ini benar, karunia itu akan menjadi milikmu. Dan Yesus berdiri dan berkata, dari dalammu akan mengalir aliran sungai kehidupan. Memancar selama-lamanya. Sampai hari ini tetap sama kriterianya. Kalau Anda percaya bahwa firman ini benar, Anda tidak merasa bahwa yang kadaluarsa itu adalah firman. Setiap masalah, ada tanggal, ada masa kadaluarsa. Ingat ya, yang ada masa kadaluarsa itu masalah, bukan firman Allah. Kalau Anda tidak percaya firman itu ada masa kadaluarsanya, Anda percaya bahwa Roh Kudus adalah untuk kita hari ini, Anda tidak akan ragu. Anda percaya, Anda akan menerimanya. Dan ketika mereka menerimanya, berubahlah orang-orang Efesus ini. Ketika Paulus menumpangkan tangan, turunlah Roh Kudus. Izinkan saya menceritakan satu penglihatan, lalu satu kesaksian, lalu kita berdoa. Saya berada di kota Ungaran, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Sebuah kota kecil. Jumlah penduduknya juga tidak banyak, enggak sampai jutaan hanya, meskipun di Pulau Jawa. Ratusan ribu. Dan waktu saya datang ke situ, saya hari itu sekitar tahun 95, jadi kurang lebih 30 tahun lalu. Saya berdiri di depan puluhan anak kecil, anak sekolah minggu. Dan waktu saya mau berkhotbah, ya, saya khotbah susah, saya kira susah khotbah sama anak kecil, malah ternyata lebih mudah. Karena anak-anak itu empunya kerajaan sorga, hatinya itu polos-polos, gak ada kandungan apa-apa. Emasnya itu murni, belum ada campur dengan lumpur, dengan tanah, dengan tembaga. Tapi tengah-tengah saya khotbah nikmat itu, tiba-tiba saya dapat penglihatan. Saya jarang-jarang dapat yang gituan. Saya percaya bahwa terunamu kan mendapat penglihatan. Waktu itu saya juga masih muda. Tahun 95 itu saya baru usia 21 tepatnya. Dan pada waktu saya di tengah-tengah khotbah itu saya tertegun. Saya mendapat satu penglihatan. Tapi anak-anak itu gak tahu apa yang saya lihat. Karena tiba-tiba saya bengong diem selama berapa menit. Untungnya namanya anak kecil polos-polos gak tanya ada apa. Ada apa om, ada apa kok, ada apa kak, gitu ya. Ada apa bang? Saya melihat seekor burung merpati. Bagus banget, cantik sekali. Tapi gak seperti burung merpati biasanya karena saya gak lihat jelas. Cuman seperti burung merpati. Saya gak lihat sampai setiap fiturnya, detailnya. Tetapi warnanya itu bukan putih-putih terang gitu. Terang sih, tapi putihnya itu putih kebiru-biruan toska seperti lautan. Seperti yang saya lihat dari atas sana. Saya lihat perairan, saya lihat hijau. Seperti itu turun. Tapi waktu mulai mendekat, saya lihat itu burung merpati terluka, tersayat. Itu sayapnya kelihatan ada lukanya semacam darah. Ada ternganga, luka terbuka. Saya berkata, saya langsung tahu lah. Saya tahu firman, saya hamba Tuhan, saya tahu burung merpati itu lambang. Roh Kudus bukan burung. Tapi itu lambang, salah satu lambang untuk kita kenali akan karya Roh Allah. Waktu saya melihat itu, saya lihat terluka, saya marah loh di hati saya. Mendidih hati.
Karena saya sedang dalam urapan Tuhan, saya sedang jatuh cinta. Terus saya lihat kekasih saya di sorga yaitu Yesus Kristus. Rohnya itu terluka. Apa saya nggak marah? Saya marah. Siapa yang melukaimu seperti ini? Tiba-tiba ada suara lembut di hati saya. Sebelum penglihatan itu terangkat. Dan saya kembali melihat anak-anak kecil itu. Saya tetap berdiri. Saya melihat anak-anak kecil itu. Saya lanjutkan melayani mereka. Tapi setelah terangkat penglihatan itu. Saya melayani mereka dengan cara berbeda. Saya tidak hanya kasih mereka teori. Setelah saya kasih teorinya. Saya tumpang tangan atas mereka. Dan mereka mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Di antara anak-anak kecil itu hari ini. Adalah hamba-hamba Tuhan di GMS. Yang sekarang ada di sana dan sini. Tahu nggak Tuhan ngomong apa ke saya? Saya tanya sama Tuhan, siapa yang melukai rohmu? Saya bilang, mungkinkah orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Orang-orang yang bukan orang Kristen yang tidak kenal Kristus. Tapi Tuhan diam saja, dalam penglihatan itu, suara lembut sepoi-sepoi bahasa bicara sama saya. Bukan. Tetapi mereka yang adalah Kristen. Tuhan berkata bukan, tapi anak-anak Tuhan. Saya nangis, saya ngerti langsung paham saya tidak bodoh, saya tahu maksudnya. Bahwa yang bisa melukai Roh Kudus itu mendukakan itu hanya anak-anak Tuhan. Sebab orang di luar hanya bisa menghujat Roh Kudus, bukan mendukakan. Yang bisa melukai Roh Kudus dari dekat itu hanya kita, anak-anaknya, gerejanya. Sebab kalau orang luar mau macam-macam, enggak akan tahan. Anania Safira pun langsung jatuh mati di depan Rasul Petrus. Tapi kalau Petrus yang mendukakan, Roh Kudus akan sangat terluka. Bapak Ibu Saudara, itu yang Petrus lakukan dahulu kepada Kristus, dia menyangkali. Tidak sedikit di antara kita hari ini masih hidup melukai Roh Kudus, fresh, segar setiap hari. Papua, kau harus kembali menggandeng pada Roh Kudus. Saya hari ini mau kawinkan Anda dengan Kristus. Karena orang Papua adalah suku Injil. Ini adalah tanah Injil. Saya percaya kalau Anda kembali hari ini dipenuhi Roh Kudus, kebangunan rohani akan terjadi. Kebangunan rohani terbesar di ujung bumi. Haleluya. Saya mengalami pengalaman dijamah sama Roh Kudus secara pribadi. Sewaktu di gereja. Lalu saya pulang ke rumah, jamahan itu terjadi sekali lagi. Saya bukan orang yang cari-cari pengalaman, bukan. Tapi saya berubah pikiran sejak dia jamah. Bahwa Tuhan yang kusembah, bukan teori belaka. Dia adalah Allah yang hidup, pribadi yang nyata. Dan bahwa dia inilah yang memuaskan manusia roh saya. Di dalam hati saya tidak ada haus lapar akan apapun. Tidak ada roh lain yang bisa menarik hati. Roh-roh dunia yang lemah. Maupun semua roh-roh jahat yang bisa menawarkan sesuatu. Saya tidak tertarik lagi. Hatiku hanya ingin untuk mengenal Kristus. Dan Roh Kudus yang membuat hati saya haus. Saya berdoa hari ini, saya mau memperkenalkan my best friend. Sahabat saya yang paling karib. Yaitu Allah Roh Kudus. Kepada orang-orang Papua yang kami kasih. Saya berdoa supaya hari ini Anda dibebaskan, diurapi, dipenuhi, dan dipakai oleh Tuhan sejak hari ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa yang haus dan lapar akan Roh Kudus, angkat tangan.